yang kami muliakan Ustaz Jazuli yang sudah berhadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan juga tenaga pendidikan serta PPNI Banjarbaru, dan yang tentunya kami sayangi dan kami banggakan seluruh siswa-siswi SMK PPNI Banjarbaru. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bersama-sama bisa berkumpul di dalam mushola kita, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengawali mendapat keberkahan daripada acara pengajian pagi kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, akan dibacakan oleh Ustadz Ihsan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara, bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi', afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala
لكم السمع والأبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله مولانا العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan mendapatkan menambah barokah dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Amin ya Allah. Baik, selanjutnya kita berikan acara inti, yaitu tausiah yang akan disambungkan oleh Ustaz Jazuli, dan setelah ini nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan doa. Pada Ustaz Jazuli dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya semangat Pak. Anak pulihkan lima mungkin lah. Dalam hati kanan turun yakin baik. Jangan lawas-lawas lah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَتَّبِعْنَ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى دَخَلُوا الْأَرْضَ فَدَخُلُوهَا. وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم رجال اليوم شبان اليوم رجال الغد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Kepala Sekolah SPMA Kota Banjarbaru beserta seluruh staf pengajar, tata usaha, dan anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama alhamdulillah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini tidak bosan-bosannya memberikan kita nikmat walau di tengah-tengah mulai jam 1 malam hujan. Sampai sekarang belum ada cungul lagi matahari. Tapi tetap kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikannya taufik hidayah untuk sama-sama berhadir di tempat ini untuk sama-sama menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu ini salah satu jalan kita yang sangat mudah untuk terbebas dari azab kubur. Hadir majelis ilmu itu salah satu jalan kita untuk mudah masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman yaqassahalullahu tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan di suatu jalan yang di sana mereka ada yang mengatakan yaltamisu ini menuntut ilmu, ada yang mengatakan berjalan di jalan orang yang memiliki ilmu. Niscaya Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Ini salah satu kemudahan bagi kita. Mudah-mudahan selalu hadir untuk menuntut ilmu.
Salawat dan salam senantiasa tercurah ke harian junjungan kita, ikutan kita, suri teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana salawat dan salam tadi juga tertuju kepada keluarga, kerabat, sahabat serta para pengikut beliau dari dulu, sekarang hingga hari yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita diberi judul menjelang melewati tahun baru. Berarti kita sudah di tanggal 2 menjelang lewat tahun baru. Ini memang jadi budaya, Pak. Budaya yang tidak baik. Ya, budaya yang tidak ada nilai positifnya dalam agama. Kalau dikatakan haram, tidak. Misalnya kebiasaan apalagi anak-anak ikut orang tuanya untuk apa? Melihat di alun-alun, melihat di taman, orang berkumpul untuk menyaksikan perubahan tahun. Kadang-kadang mata anaknya bangun guring di jarak. Tahunan kita melihat tahun baru. Untuk melihat ini tidak ada haramnya, ya. Tapi mubatir waktu, ya kan? Ini termasuk perilaku yang tidak ada nilai baiknya dari agama. Nah, apalagi di dalam acara tersebut ada momen-momen yang haram. Artinya, apalagi anak-anak nih mau pulang, ada yang kali sabar rasa di rumah sudah. Belum pulang sudah dapat WA yang tahun baru. Nah, ini anak-anak kita ini yang canggihnya lagi, ya, punya pasangan 3 pasangannya. Jam 9 lawan aloh, jam 10 diantaranya aloh, berpindah pulang lawan wati. Maaf ngarannya wati lah. Jam setengah 12 berganti pulang lawan siapa? Nabila. Tidak. Oh, ini canggih luar biasa. Kemudian ada lagi merayakan tahun baru tersebut dengan cara mabuk-mabukan. Mohon mabuk lah. Rasulullah itu kalau masalah mabuk luar biasa, memberikan ancaman yang luar biasa kepada mereka pelaku mabuk. Ya. Kemudian ada lagi yang kumpul-kumpul sama teman, ya kan? Kemudian main hal-hal yang memang tidak bernilai maksiat, kayak domino, main catur, sampai pergantian tahun baru anak disekak maknya. Nah, semua perilaku tersebut, ya kan, memang tidak diharamkan. Maksudnya di dalam tahun baru mereka yang melihat tahun baru tersebut tidak diharamkan. Kalau diisi dengan hal-hal yang negatif, pacaran, mabuk-mabukan, ini yang diharamkan. Diharamkan perilakunya. Lalu bagaimana supaya malam tersebut menjadi nilai yang positif? Masakan, silakan masakan firman. Asal daging seorang aja yang dimasak, jangan daging orang. Ayam perang, ambil dulu di rumah. Nah, masakan seperti ini untuk apa? Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat dan berkah. Boleh, ya kan? Boleh di situnya. Tapi jangan menjadikan tahun baru itu, ya kan? Tahun baru Masehi ini sebagai tahun barunya umat Islam. Ini yang tidak boleh. Kadang-kadang perayaan itu dia guringan, ya, tapi kalau Masehi maka ada nambah bilah hijrah supaya jam 12 jangan guring. Tapi bila korek dua ada nambah kayak sulasi supaya kada terguring.
menemui tahun. Tapi bila Hijriah, perbedaan berubahnya Hijriah karena tahunnya. Nah ini jangan gulingan. Nah, ini ulun lihat ya di Habib Segaf Baharun itu merubah di wilayah beliau tahun baru itu luar biasa. Memang perjuangannya. Asalnya mereka merayakan dengan kembang api. Kembang api itu ada haram juga, tapi mubadir. Mubadirnya ini innal mubadiri kanu akhwana syayatin. Ini teman-temannya setan. Ya, ini yang diharamkan. Ini yang maksudnya diharamkan, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau diisi dengan perilaku maksiat itu jadi haram. Dan kita sebagai orang muslim memang kita tuh selalu dicemburi oleh umat yang lain. Kenapa? Li'aktsarihim, karena kebanyakan kita. Ya, karena kebanyakan orang muslim dalam seluruh dunia itulah membuat diri mereka tuh iri dan ingin menghancur generasi mereka. Generasi umat Islam dihancur dengan cara perilaku yang memang disenangi sekarang oleh anak muda. Bayangkan aja Pak, TikTok, tahu TikTok ya? Mereka yang sudah anti aurat, awal muka sudah congol tuh aurat tuh, sudah timbul aurat wanita. Wah, ganti aja sudah aplikasinya, ganti yang lain. Lebih parah lagi. Ini, ya Rasulullah menyebutkan syubbanul yawm, pemuda sekarang, nih pemuda anak-anak kita ini, rijalul ghad, menjadi pemimpin di kemudian hari asalkan iman dan takwanya kuat. Ini yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Bagaimana generasi sekarang untuk menghadapi 2035 nantinya? Ayo, kemana mereka ini? Memang Allah sudah memberikan wanti-wanti kepada kita selaku umat Islam, wa tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Ya kan? Shibran bi shibrin. Nantinya kita, bahkan pemuda-pemuda kita akan mengikut mereka Yahudi, perilakunya, kemudian apa lagi? Cara bergaulnya, fashionnya, pakaiannya, pakaian. Jangan salahkan mata laki-laki, kata Ustaz Dasar Latif, dia katanya salahkanlah perempuan yang mengubar aurat. Mata laki-laki ini sebagai bagaimanapun ya, kalau sudah lewat paha ayam itu, aduh kada karuan gua biar mungkin lihat mubazir lah, dilihat ya Allah, aduh, yang sudah menyiapkan konsep pelajaran di rumah, lewat di lampu merah, pakaian merah di sebelah pakaiannya kelihatan, hilang konsepnya Pak. Ini banyak luar biasa. Cara bergaulnya tidak lagi menyampaikan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Di ketika mereka bertemu, bukan salam lagi yang keluar, bro, coy, ya boleh. Ya Pak, assalamualaikum. Dan ini memang shibran bi shibrin itu sudah terasa di sekitar kita, baik melalui media-media yang ada. Lihat, pengen kasihkan buku matematika, biologi, geografi kepada anak lawan HP, milih mana dia Pak? Walau di HP itu ada buku digitalnya. Buka ulun HP aja, di HP ulun ada buku digital. Padahal seorang guru tidak meletakkan HP di sana untuk menguji dia seberapa banyak dia di dalam hatinya minat baca. Karena memang di buku itu tentang gambarnya kada bergerak. Tahu kada bergerak memang. Padahal digital ada bergerak juga, tapi digital tuh kadang-kadang juga ada aplikasi sedikit. 5 menit baca buku, 20 menit aplikasi. Ini generasi kita sekarang. Memang sudah zamannya di era digital.
Ya Allah, yang dulunya kata Rasulullah sunnah membawa cermin, sekarang di HP-nya ada cerminnya Pak. Kadang-kadang anak-anak kita tuh lebih penting HP-nya daripada orang tuanya. Nak mau kemana nak? Abang harus umpat gitu. HP bang nak? Baru pandai. Ini zaman sekarang. Oleh karena itu ada seorang ulama mengatakan, mengarang sebuah kitab Syiarus Salikin itu, Syiarus Sunnah Al-Khalifah, di sana menyebutkan tentang sebelum kita ingin menjadikan anak kita soleh, kita harus memprioritaskan pilihan kita soleh dulu. Wah, anak ini pasti soleh. Kadang-kadang kita berpikir menjadikan anak soleh itu umur sekian, sekolah sekian. Ya. Pasangan kita dulu yang solehah. Ya, bagaimana kesehariannya? Ini perlu. Jadi seorang perempuan tuh benar-benar menjaga kehormatannya. Kalau dulu perempuan dipantau, dilihat saja marah. Betul apa tidak? Dilihat marah dia. Sekarang dilihat kayak gini, buka aurat dia Pak. Ini baik. Ini zaman sekarang. Ini generasi kita yang ada di depan yang pengen ajarkan sampai setiap hari. Ini bisa menjadi manfaat di dalam surga, di akhirat nanti, atau menjadi duka kita sebagai pengajar nanti setelah kita wafatnya. Kemana arah mereka? Ini fungsinya kita mendidik generasi kita supaya benar-benar takwa kepada Allah, terutama umat Islam. Ya, berikan mereka masukan untuk selalu menjaga keimanan dan takwanya. Ya, karena kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan takwa, kita dituntut oleh Allah perilaku kita selalu dalam kebaikan. Bahkan bukan hanya kebaikan saja, selalu memberi manfaat kepada siapa. Sampai Nabi pernah bersabda, khairun nas indallahi yang anfa'uhum linnas. Sepaling bagus, sepaling manusia yang dinilai oleh Allah paling bagus di antara manusia yang lain, itu bisa memberi manfaat kepada orang yang lain. Nabi tidak menyebutkan di sana anas, di sini muslim, tidak. Kadang-kadang kita sudah didoktrin, aku ini ingin berbuat baik kepada muslim saja, yang non muslim dah jauh. Tidak seperti itu. Rasulullah itu selalu berbuat baik kepada siapa. Ya, apalagi di depan kita ini ada yang mau merayakan kita tidak ikut-ikutan. Tanggal 25 Desember. Ini siapa? Itu mereka yang Nasrani. Ayo silakan. Kita tidak boleh mengganggu agama mereka. Lagi merayakan kegiatan keagamaan. Bahkan Rasulullah saja, ya kan, untuk mendidik generasi yang lain pada saat perang saja. Nabi itu mengirim utusan supaya mau menanyakan ada hari kebesaran enggak sebelum dan sesudah kita perang ini. Oh, nanti sesudah sebulan ada. Oh, nanti dulu perang. Ini supaya apa? Supaya generasi yang akan datang tidak merusak sesuatu yang memang sudah dilaksanakan keagamaan mereka. Namun jangan kebablasan. Ini kebablasan sering. Ya, bukan kebab aja yang ada kebablasan. Kadang-kadang tingkah laku kita bisa kebablasan tentang sosial, peduli sosial dalam merayakan hari Natal. Silakan. Bukti peduli kita tidak mengganggu mereka pada saat merayakan, itu sudah peduli. Jangan ikut-ikutan jaga-jagalah. Kamu di mana? Saya jaga gereja di sini. Ini tidak dibenarkan. Itu sudah ada petugas-petugasnya kan? Ada polisi, ada satpol. Ini yang kita memang untuk menjadikan generasi muda kita ini tanpa ada takwa tidak bisa. Namun setelah takwa kepada Allah, mereka harus kita tanamkan untuk selalu berbuat yang manfaat bagi orang lain. Ulun yakin SPM yang seperti anak-anak ini, di mana dia hidup akan mudah. Dia tidak akan kelaparan. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki ilmu untuk hidup
di masa-masa yang akan datang. Namun tanpa ada takwa juga tidak bisa, Pak. Lihat nanti nih, bila keluar dan lepas dari pondok ya Pak. Ya pondok lah istilahnya. Pondok di sini, ini yang berhenti itu jangan ditanya Pak. Kadang-kadang bisa ada. Ini alhamdulillah liburnya karena panjang. Coba bila Ramadan, waduh jangan di luar dulu aja. Ini ujian Pak. Kalian dimasukkan di sini dengan menginap di sini, bukan hanya sekedar kalian jauh di sana supaya orang tua di sini bebas tidak mengawasi. Kalian didik di sini, moral kalian juga dididik. Bagaimana kalian berteman? Ya kan, bagaimana kalian berteman dengan beda agama? Dididik di sini. Ya kan, supaya menghindari maksiat. Ya kan, supaya kalian di luar keimanan yang kuat tidak tergoda dengan orang-orang yang membawakan kita untuk berbuat maksiat. Lebih-lebih di tahun baru ini. Ini banyak lah. Kalian belum tahu, keluar lagi. Kalian di sini hanya kenal narkoba, di sana sudah kenal yang namanya makan batu bara. Ini di luar ini kejamnya luar biasa. Ya, alhamdulillah ini satu-satunya sekolah. Ulun lihat di Banjarbaru yang ada pondoknya Pak, yang ada di sini menginap. SMA 1 nggak ada, SMK 2 juga ada, di tempat Pak Suyani itu nggak ada. Ya, ini luar biasa. Kalian dididik. Kalau hanya sekedar gurunya mendidik mulai jam 8 sampai jam 4, itu memang tugas guru. Tapi di luar kalian bebas. Ini kadang-kadang yang tawuran dulu kaget lihat Pak, ada tawuran di SMK, ya kan Pak? Sampai mati Bu, ada nggak? Mati. Ya Allah, jadi pom bensin itu loh Pak. Ya Allah. Ini ada yang tawuran nih? Nggak ada bakal tawuran. Kenapa? Karena dididik. Ini di sini tahu di rumahnya Pak. Udah tahu nih, bisa bikin geng baru. Lah, ini perlu diwaspadai ini Pak. Kalian kita mendekati anak itu bukan hanya sekedar pada saat mengajar, tapi di luar kita dekati juga. Untuk apa? Membina moral-moral mereka untuk tidak termasuk hal-hal yang berbau negatif. Jangan jadikan yang kita sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah pada hal ini untuk tidak menjadikan mereka generasi penerus bagi bapak-bapak yang akan datang. Ini generasi penerus. Namun generasi penerusnya mampu, kira-kira anak muridnya nanti diberikan pil koplo semuanya Pak. Ya Allah, ini yang kita perhatikan, ini yang kita sedihkan. Ya, nih tahun baru, ya kan, yang kita hadapi ini tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Andai kata ingin merayakan, silakan masak kan silakan. Tapi niat mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan baik itu aja. Tapi jangan berkata mudah-mudahan kelakuan baik di tahun depan. Tahun baru kita tuh tahun baru Hijriah di bulan Muharram. Ya. Tapi Bapak tidak mengatakan orang yang merayakan itu haram, tidak. Asal yang tidak berbau negatif, berbau maksiat. Selama itu hanya sekadar melihat kembang api, ya sudah. Itu dilarang dalam agama, tidak haram, dilarang. Apa hukumnya? Ini kadang-kadang tahu hukum tarus. Ya kan? Haram tidak. Yang bisa dikatakan makruh. Kenapa? Karena hal tersebut tidak ada dilakukan oleh orang-orang soleh. Ya, jangan ikut-ikutan. Wah itu kafir itu yang bisa kafir berantakan itu. Ya kan? Ini jangan. Ya. Kemudian hal yang paling penting juga kepada anak-anak kita yang mau libur, ya mohon sholatnya jangan sampai tertinggal. Jangan sekadar di sini 5 waktu terjaga, di luar 5 waktu udah pernah congol di musala. Ini jangan, karena sholat merupakan imanuddin kata Nabi. Ya kan, pondasinya agama. Bila sholat engkau kerjakan, berapapun maksiat yang kau kerjakan nanti akan menipis dan kurang dan hilang maksiat yang ada dalam diri. Tapi kalau sudah sholat ditinggalkan, maksiat yang belum kau kerjakan akan
Ini sholat, pentingnya sholat. Ya kan, bahkan Rasulullah memberikan ancaman perbedaan orang yang beriman dan tidak beriman sholatnya. Ini sholat. Kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak, dan anak punya orang tua. Lihat orang tuanya sholat apa tidak? Wah, kok dibuka TV aja Piala Dunia ini? Di Piala Dunia ada pernah absen ini, apalagi final sampai subuh. Masjid kada pembunyian, karena dengar ajarnya lagi. Asik banget Argentina Prancis nih, sampai Isya hanya habis. Aduh, tiwas dan madakan di negeri Islam beda waktunya beda. Ini sholat jangan ditinggalkan. Kalau pengen sukses, sholat dijaga. Kalau orang sudah sukses, ya kan, sholatnya terjaga, kedepannya usahakan mudah dan menambah keberkahan. Kalau usah cantik-cantik biar punya bini, asal dari kembang desa aja, itu cantiknya hanya Ustaz. Ya, sholatnya dijaga, beres. Ya, ini biar iblis tahu iblis biar. Iblis itu heran lawan orang beriman nih, orang yang masuk Islam itu heran. Coba ujar iblis, aku diusir dari surga gara-gara melalaikan perintah Allah. Apa perintah Allah? Allah tidak mau sujud kepada manusia. Aku diusir dari surga. Lah ini manusia, orang Islam disuruh sujud lawan sang penciptanya, disuruh sujud, kata iblis, aku tidak pernah lepas sujud kepada Allah. Ini orang yang Islam, berani-beraninya kata iblis untuk tidak sujud kepada Allah. Iblis heran lawan kita, Pak, yang tidak mau sholat. Bagus Pak Ustaz, diherankan iblis itu bagus di mana? Ya, iblis tuh heran, kita tuh kada suka masuk surga lagi, Pak. Nah, kita belum pernah masuk surga. Ada yang sudah masuk surga? Ada? Orang yang malam pertama, nikah malam pertama belum dikatakan surga. Iya, Pak. Ada yang malam pertama kayak, ada yang baru nikah kan? Ini, ya ini tidak dikatakan surga. Iblis menghitung jaraknya surga sudah dihitung iblis, Mas. Ya kan? Berapa jumlah kenikmatan iblis tahu. Ini kita ada suara tahu, melanggar perintah Allah tentang sholat. Di mana ujar iblis pada orang? Tuhan menyuruh menyembahnya, tidak ada penyembah. Pantas saya Nabi itu membedakan orang muslim dan tidak muslim sholat. Namun sholat yang bagaimana? Kalau dia meremehkan sholat, bukan dikatakan kafir. Perbedaan orang beriman dan tidak di sini, ya kan? Di sholat. Ini laksanakan sholat. Namun sholat, hati-hati. Sholat ini jangan mengerjakan seperti ayam yang sedang makan. Sampai Nabi menyebutkan aswasus syarif, sepaling jahat orang yang mencuri, yaitu orang yang mencuri pada waktu sholat. Loh, kok bisa Mas? Saya sering lihat di YouTube memang ada orang mencuri, itu maling bujuran. Ini paling jahat, maling jual. Sepaling maling yaitu orang yang mencuri waktu sholat. Imam baru ruku dia sujud sudah. Wah ini, speknya coba iya kan? Waduh, ini yang paling benar-benar paling ini. Imam sudah tidak, dia tahiyat akhir. Wah, parah lagi ini. Ini dikatakan pencuri. Ada juga, ya kan? Waktu yang mencuri bagaimana? Yaitu yang harus menggunakan tumaninah, hilang tumaninahnya. Yang membaca subhanallah bihamdi 3 kali, dia baca cuma sekali, mending sekali. Ada yang kada mau bacaan. Allah. Assalamualaikum. Bila salamnya ya jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus, ini bagus nih. Tapi di tengah-tengahnya bolong semua. Nah ini yang tidak dibenarkan. Sholat dijaga.
Walau kalian dilepas oleh guru-guru kalian di tempat ini, sepulang dari rumah jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat. Ini yang dapat guru sampaikan. Mudah ada manfaatnya. Mudah-mudahan sepulang anak kita dari sini mendapatkan keselamatan, mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan kembali ke sini, ya kan, dalam keadaan selamat. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mancing yang lain, izin saya bertanya kepada Ustaz. Saya tanyakan, kita ini mayoritas Ustaz ya, kalau ada apa itu acara-acara peringatan seperti hari Natal ya misalnya, yang mungkin tanggal 25 katanya, kita lihat bukan rahasia lagi Ustaz untuk para, ya mohon maaf, pemimpin atau figur publik kayaknya sudah bukan asing lagi, mereka ikut nimbrung misalnya itu, bahkan ikut di gereja atau di mana. Ini kayaknya menjadi tontonan yang miris ya kepada kita di teman-teman umat Islam, memberikan contoh yang mungkin bagi kita sebenarnya secara agama itu nggak boleh, tapi bagi mereka gimana itu? Bagi mereka yang betul-betul untuk memimpin yang melaksanakan seperti itu, mungkin Pak Ustaz bisa menjelaskan. Yang kedua, mohon maaf ini saya mungkin sedikit beda dari tema. Kemarin saya lihat di YouTube ada masalah riba, jadi saya sampai sekarang masih agak tercengang ya, ternyata dosa riba itu katanya 36 kali dari lebih dari zina, dan bahkan kata Nabi itu riba itu dari 73 dosa yang paling rendah adalah seperti menzinai ibunya sendiri. Ini di fenomena di kita juga banyaknya ya, simpan pinjam atau yang lainnya yang berbunga, tapi kita posisinya kayak kami ini kan istilahnya pakai bank konvensional atau seperti itu, dan banyak simpan pinjam koperasi dan sebagainya. Dan ini menjadi kami itu juga sedikit, kalau seperti ini katanya riba itu berperang melawan Allah dan Rasul, itu yang bikin kita. Jadi bagaimana menyikapi ini Pak Ustaz agar kita bisa menjalankan Islam itu secara kafah ya istilahnya, karena bagaimanapun hukum itu tidak bisa ditawar-tawar istilahnya. Jadi mohon mungkin penjelasan Pak Ustaz untuk bisa sedikit memberikan pencerahan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menyikapi pertanyaan Bapak, mudah-mudahan ya kan ada manfaatnya, yaitu seorang pemimpin di wilayah kita yang mayoritasnya Muslim ya, ternyata ikut hadir dalam perayaan tersebut. Kalau pemimpin hadir ya, itu pemimpin ini bukan hanya sekedar milik Islam saja ya, kadang-kadang pemimpin itu juga milik mereka yang beda agama dengan kita, dan mereka menginginkan pemimpin yang diidolakan mereka hadir. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita, kadang-kadang hadir mereka itu untuk apa? Ya, kalau sekedar untuk, artinya hadir hanya sekedar hadir itu tidak apa-apa Pak. Tapi kalau sekedar hadir mengiyakan acara mereka ini yang tidak diperbolehkan. Bahkan kita mengucapkan selamat Natal saja itu banyak khilafiyah, 75% ya kan, bahkan 80, bahkan ada yang melebihkan lagi, hampir tidak ada yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Tapi ada beberapa yang membolehkan ada. Ya, kenapa? Ini yang kita sekarang lihat dulu juga, ya Allah kok ininya itu nah. Tapi karena sosok pemimpin, figur seorang pemimpin tidak bisa keluar dari hal ini, mereka hadir atau mereka mewakilkan kepada mereka yang beda, yang sama agama mereka. Seharusnya seperti itu, apalagi musim kampanye nanti tanggal 2 tahun 2024 ya. Ini semua bisa hadir, semua ada anggota calon DPR. Wah, duduk juga di gereja. Iya kan? Nah ini
Kalau seorang figur hadir di tempat tersebut untuknya ini banyak perlu penting. Kalau di hatinya hanya sekedar hadir untuk tidak ikut merayakan hal tersebut, gak apa-apa, hadir aja lah ini. Tapi kita jangan, kita cukup tidak membuat kekacauan pada acara mereka, pada acara ritual mereka. Itu sudah termasuk ya kan sosial kepada mereka. Ya, kadang-kadang ulungin ulun sini hadir dulu, ya kan? Tapi hadirnya dijelasakan di sini. Ulun hadir sekedar ini Ustaz, oh iya. Ya kadang-kadang bagus juga, ya kan? Nabinya ketika diundang oleh orang-orang Yahudi, Nabi datang. Ya kan? Di muka Quraisy datang. Tapi datangnya bukan untuk ikut merayakan hal tersebut. Sekedar undangan saja. Hadirnya sekedar undangan dulu sudah. Kadang-kadang aneh nih biar Pak Iyanya enak. Sambutan juga kadang-kadang jadi pasangi topi ya juga sih dia. Nah ini yang tidak diatur. Kalau sekedar sambutan ya silahkan mengadakan acara ya kan. Mudah-mudahan artinya diberi keselamatan ya sudah. Nah itu cukup sudah. Tapi kalau hadir itu memang ada dua versi ya. Ada yang tidak mengizinkan. Kenapa? Kalau menjadikan hal tersebut pandangan orang lain, wah senang aja dah gubernur kita, ya kan? Nah ini yang tidak dibolehkan. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang masalah riba. Riba ini tidak ada kalimat yang ringan, tidak ada. Sampai-sampai Nabi menyebutkan ancaman dari riba ini luar biasa. Berzina, bukan dengan wanita, bukan wanita-wanita yang di samping jalan, tidak. Dengan ibu Pak. Ini kejamnya riba ini. Bahkan Allah membunyikan genderang perang. Kenapa? Karena riba ini mencekik bagi yang menerima riba tersebut. Kita nih Pak, riba itu maknanya secara umumnya ziyadah, bertambah Pak. Baik itu bertambah duit kita bertambah. Menabung di sini tambahnya, bila menabung 10 miliar tambahnya 1 juta misalnya. Nah 1 juta ini pun bukan duit kita. Ini yang dikatakan riba. Bahwa riba itu banyak macam-macamnya, ya kan? Nah bagaimana bagi mereka yang melakukan riba sampai Nabi mengatakan lebih kejam daripada dosanya berzina dengan ibu. Belum sampai wayah ini kadang menemui orang menzinai ibu, belum ada lagi. Tapi dosanya sudah digambarkan oleh Nabi bagi siapa? Mereka yang melakukan riba, rentenir juga tuh. Hutang bertambah. Jadi tergiur dengan hutang ini tergiur. Bahkan ada yang mengatakan hidup tidak akan tenang kalau tidak ada hutang. Waduh. Ini sekarang itu seperti itu Pak. Sehingga para rentenir itu berkeliaran mereka. Perlu dana. Apalagi sekarang enggak berkeliaran, bertempel di samping jalan itu. Perlu dana cepat. Ya kan? Nih saya mau ajak masuk neraka. Maksudnya gitu. Yuk masuk neraka sama-sama. Ya kan? Nah, kalau neraka sudah jelas. Ini yang kadang-kadang kita pertanyakan, kok ada dosanya lebih kejam dan lebih besar daripada zina terhadap orang tua? Ya kan? Dari sisi apanya? Dari sisi sengsaranya Pak. Perasaan seseorang setelah menyesal mencintai ibunya, itu penyesalan tidak ada bandingnya Pak. Penyesalan ini juga dirasakan kepada orang yang pelaku riba. Orang berhutang dengan riba itu kada suah mendapat untung, bahkan selalu membayar keuntungan bagi mereka yang penyalur riba. Pian berhutang 10 juta bayar 20, rugi. Untung apa rugi Pak? Ruginya ini kadang-kadang jangan dosa berhutang. Nah ini penyesalannya ini lah satu. Yang kedua, di neraka pelaku riba ini sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini ya kan, sampai setan juga mendukung perjalanan orang riba. Tidak ada satu ulama pun yang menghalalkan riba, tidak ada. Cari aja dalil apapun, tidak ada yang menghalalkan riba ini, tidak ada. Lalu bagaimana tabungan kita di bank? Ya, tabungan kita di bank ini, ya kan,
kalau kita hanya sekedar nabung, kalau orang yang benar-benar ihtiyat, tahu ihtiyat Pak? Apik itu bercatat berapa yang masuk. Oh 50 juta. Kok Anda 50 juta 322. Nah ini 322 itu uang siapa? Kalau kada diambil saya sedekahkan, biarkan aja di sana. Ya kan? Bahkan kadang-kadang masjid yang masuk uang Pak. Uang masjid, tapi ada hitungannya. Nah, kalau kita mengambil lebih daripada itu, nah ini namanya riba. Dan riba ini sangat dilarang dalam agama. Ya, ini kalau mengutangi kawan, yang paling bagus. Kalau kawan berhutang 5 juta, nambah 5 juta. Bayar 5 juta juga. Yang paling bagus benar. Tak 5 juta, bayar 3 juta. Wah, insya Allah ulun kedua berhutang Pak. Ya kan, ini paling bagus. Tapi jarang. Ini maaf, ulun ketemu sering di pasar Ibu. Waktu beli-beli, bapaknya kada melihat lah ulun di botol kopi biar. Bang utang bang. Nih saya tawarin utang. Berapa? Penting jadi 3 juta, bayar 3 juta 400. Wah, 400-nya itu dari mana hitungannya? Loh, upah saya jalan Pak. Upah saya jalan. Ini yang terjadi di sekeliling kita. Riba itu sudah mewabah. Tapi sekarang riba itu diganti dengan kalimat apa Pak? Bunga, supaya lebih cantik. Ya, ada kembangnya lah sedikit, kembang mawar. Nah ini, jadi kita menyimpan duit di bank, berapa yang masuk itu yang kita hitung. Ya, hati-hati, dana yang lebih dari itu bisa berbahaya. Makan tidak jauh dari keluarga kita akan meninggalkan semua ibadah dan melakukan semua maksiat. Ini dalam Islam. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi riba itu tidak ada yang menghalalkan, tidak ada. Nah, tidak ada yang menghalalkan. Bahkan Imam Nawawi sendiri, ya kan, ketika ditanya tentang riba dan orang berhutang lawan sidin tidak mau mengambil manfaat dari orang yang hutang tersebut. Misalnya rumah kita di sini kehujanan, sidin tidak mau berteduh di rumah orang yang ada hutang dengan sidin. Kenapa? Khawatir aku berteduh di sana mendapat dosa dari riba. Imam Nawawi yang bisa hati-hati dalam menghutangi orang sidin, hati-hati maka. Kalau ada sangkut paut riba. Dari situ saja beliau hati-hati, apalagi mengambil lebih daripada uang orang lain. Kadang kita alhamdulillah dapat sedekah dari uang itu kita. Ya aku pakai aja ini untuk apalah, ya bukan bensin lah. Kecelakaan sekalinya. Nah ini kadang-kadang yang haram itu dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang menjadi teguh. Ini yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya banyak-banyak minta halal, minta ridho, mudah ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya salam wa hina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa najatan minan nar wa afatan hisab wa 'amalan min al adab wa nasiban min al jannah. Warzuqna an-nazar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu